Selamat pagi untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi anak-anak kami yang berpuasa. Teacher harap puasanya harus tahan ya sampai sore nantinya ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Kita akan belajar hari ini pelajaran ilmu pengetahuan alam. Setelah kita menyelesaikan materi siklus air, kita akan masuk ke materi kita yang baru, bab 8, dan sekaligus bab yang terakhir dari materi IPA kita, zat murni dan campuran. Ya, zat murni dan campuran. Nah, saya harap semuanya dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan bersungguh-sungguh ya. Jangan ada yang bermain-main ya. Oke, nah kita akan langsung lanjut. Coba perhatikan di layar laptop atau HP kalian atau handphonenya. Ada terdapat benda-benda yang sebenarnya sering kalian temukan di sekitar kalian, namun pernah nggak kalian sadari bagaimana benda-benda ini bisa terwujud? Ya, coba yang pertama identifikasi dulu lah atau kenalilah benda-benda apa saja. Nah, perhatikan benda yang teacher tunjuk dengan kursor laptop teacher. Ini adalah, ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Ini adalah biji dari silver atau perak ya. Ini adalah biji perak sebelum diolah menjadi perhiasan. Dan di sebelahnya ini adalah bongkahan dari besi sebelum diolah menjadi besi yang seperti kalian lihat sekarang. Nah, ini tentu kalian tahu ya, ini adalah biji emas, biji-bijian emas, air, dan berlian, biji aluminium atau bongkahan aluminium. Ya, aluminium awalnya berbentuk biji tetapi dicor, dilelehkan dan dibentuk menjadi aluminium balok seperti ini. Yang terakhir adalah gelas berisi garam ya. Nah, pernahkah terpikir kalian bagaimana benda-benda di sekitar kalian terbentuk? Tentu benda-benda ini tidak jadi begitu saja, tetapi mengalami proses demi proses sehingga terbentuklah benda-benda ini. Kita akan belajar ya bagaimana benda-benda ini terbentuk dan apa dasar benda itu sehingga terbentuk demikian. Yang pertama, bentar ya. Zat murni. Ya, zat murni dan campuran. Kita akan masuk ke materi zat murni. Nah, zat murni adalah materi yang tersusun dari satu jenis benda, yaitu materi yang tersusun atau materi yang terhasil dari satu jenis benda. Nah, contohnya apa? Nah, perhatikan, ini berlian ya. Contohnya besi. Besi merupakan contoh zat murni. Besi tidak terkandung zat-zat yang lain di dalamnya. Ya, yang kedua apa nih? Benar, emas. Emas merupakan zat murni. Selanjutnya perak, silver, merupakan zat murni, dan aluminium merupakan zat murni. Ya, berbeda dengan benda-benda yang kalian lihat sekarang seperti seng, spandek, atap kalian itu merupakan campuran dari beberapa jenis zat. Contohnya spandek atau atap kalian yang berwarna biru merah itu merupakan campuran dari aluminium, ini besi, dan juga seng. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah dengan dicampur ketiga benda ini akan menghasilkan benda yang tahan karat, kuat, dan sekaligus lentur. Itu tujuannya, ya. Besi tidak tahan karat, besi lebih gampang berkarat, namun aluminium tahan karat. Dicampur menjadi, tetapi aluminium ada kekurangannya. Aluminium dia memiliki tekstur yang lentur dan lembut, ya, gampang bengkok. Tapi besi kuat. Ketika digabung keduanya akan menghasilkan benda yang tahan karat sekaligus kuat, ya. Ini adalah zat murni, ya. Nah, aluminium, besi, emas, dan perak. Selanjutnya yang kedua yaitu campuran. Campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Dalam campuran sifat-sifat zat asal masih tetap nampak. Nah, campuran itu kumpulan dari dua zat atau lebih, namun sifat-sifat zat asal masih tetap nampak. Nah, apa itu sifat-sifat zat asalnya? Mari kita lanjutkan. Nah, campuran terdiri dari atau dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen dan heterogen, ya. Homogen dan heterogen. Nah, ini salah ini, tidak apa-apa, ya. Apa itu homogen? Apa itu heterogen? Kita akan lanjutkan. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Artinya zat terlarut tidak lagi tampak. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah gambar dari segelas air yang diisi oleh campuran gula atau garam, ya. Ketika gula atau garam dicampur dalam gelas yang berisi air dan diaduk, kira-kira garam atau gulanya kelihatan tidak lagi? Kelihatan atau tidak? Tentu tidak. Inilah yang disebut dengan campuran homogen. Artinya campuran yang komposisinya merata, tidak lagi tampak mana zat terlarut dan pelarutnya, ya. Nah, semuanya tampak bening seperti air. Air adalah zat pelarut. Perlu kalian ketahui, air adalah zat pelarut dan garam adalah zat terlarut. Garam zat terlarut atau zat yang dilarutkan. Nah, apa perbedaan zat pelarut dan zat terlarut? Tentu zat terlarut dan zat pelarut memiliki perbedaan, ya. Dalam sebuah larutan ditandai dengan adanya zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang lebih peka atau lebih kental serta jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Jadi zat terlarut, yakni garam atau gula, itu haruslah lebih sedikit jumlahnya dibanding zat pelarut. Barulah kita dapat menciptakan larutan yang homogen. Tapi kalau garamnya lebih banyak dibandingkan zat pelarutnya, tentu tidak akan menjadi campuran yang homogen. Dia tetaplah menjadi garam, tetapi bisa jadi dengan garam yang lebih garam yang basah atau apa, ya. Nah, itu adalah zat terlarut dan zat pelarut. Jadi harus bisa membedakan mana zat pelarut, mana zat terlarut. Yang selanjutnya, campuran homogen. Selain air dan garam, udara juga merupakan campuran homogen. Ada beragam gas yang menyusun udara. Ada nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Semua zat ini berada di dalam udara, di dalam atmosfer manusia. Ya, ada nitrogen, oksigen. Nitrogen ini adalah zat sisa pembuangan dari pabrik, asap-asap. Oksigen zat yang dihasilkan tumbuhan. Hidrogen juga zat pembuangan. Dan karbon dioksida hasil dari pembuangan pernapasan hewan, manusia, asap pabrik juga. Ya, semua ini terkandung. Tetapi dapatkah kalian membedakannya dengan mata yang terbuka? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, nanti pada bagian selanjutnya kalian akan belajar cara memisahkan campuran. Jadi, bagaimana memisahkan campuran yang ada di udara kita? Bisa tidak dipisahkan? Jawabannya ya tentu bisa. Sama seperti manusia, paru-paru manusia diberikan kemampuan untuk memisahkan antara oksigen dan karbon dioksida.
ketika kalian menghirup, apakah kalian hirup semua zat ini? Tentu. Kalian menghirup zat nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida secara bersamaan. Tetapi yang hanya diserap oleh tubuh manusia adalah zat oksigen. Namun, jika zat hidrogen, nitrogen, karbon dioksida terlalu banyak terkandung di dalam udara, inilah yang dapat menyebabkan sakit dan penyakit bagi tubuh manusia, ya. Nah, udara juga merupakan campuran homogen. Oke, kita masuk campuran heterogen. Ini salah lagi, heterogen. Nah, perhatikan gambarnya. Saya kasih waktu sebentar untuk memperhatikan gambaran. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Artinya, kita masih dapat membedakan zat terlarut dan pelarutnya. Lihat, campuran heterogen. Ingat, heterogen campuran yang komposisinya tidak merata. Ditandai dengan kita masih bisa membedakan mana zat terlarut dan pelarutnya. Contohnya, pada minuman kopi. Bisa tidak kalian bedakan mana zat terlarut dan pelarutnya? Ya tentu bisa. Ya. Contohnya, ketika membuat kopi, di bagian dasar gelas akan terdapat serbuk kopi. Serbuk kopi ini merupakan zat terlarut yang tidak homogen dengan pelarutnya. Dia tidak akan menyatu, ya, tidak akan menyatu, ya. Sama seperti ketika kalian membuat teh juga tidak menyatu, akan mengendap di dasar. Ini merupakan contoh campuran heterogen, ya, ditandai dengan kita dapat membedakan zat terlarut dan pelarutnya. Demikian. Nah, ketika campuran kopi dan air diendapkan, maka kita dapat endapan serbuk kopi di dasar gelas. Endapan adalah materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Nah, campuran heterogen itu ditandai dengan adanya endapan. Apa itu endapan? Endapan materi padat yang tidak bercampur dengan zat cair atau dapat dipisahkan dengan zat cair, ya. Lanjut. Selain kopi juga, pasir merupakan campuran dari berbagai jenis bebatuan. Pernah tidak kalian perhatikan pasir? Coba, nanti bisa diperhatikan di rumahnya. Matanya dibuka besar-besar. Nah, seperti inilah gambar pasir jika diperbesar. Dia terdiri dari berbagai jenis bebatuan. Ukurannya 1 mm. Ya, kecil ya. Nah, ada batu putih, ada yang warna bening, hitam. Nah, ini adalah pasir. Ya, pasir merupakan campuran heterogen. Dapat dipisahkan? Dapat. Bagaimana memisahkannya? Nah, kita akan belajar nanti di bab selanjutnya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugasnya adalah membuat percobaan pembuktian bahwa pasir dan air merupakan campuran heterogen. Dengan membuat video singkat mencampur air dan pasir dalam gelas, kemudian mendiamkannya untuk membuktikan bahwa pasir akan mengendap. Nah, bagaimana itu membuatnya? Untuk panduan percobaan ini silakan perhatikan video yang akan teacher bagikan. Nah, tugasnya ini akan dikumpul di dalam bentuk video. Teacher harap pengambilan videonya ambillah sudut yang baik, wajah kalian kelihatan, dan eksperimen kalian juga kelihatan, percobaannya juga kelihatan, ya. Kalian akan membuktikan bahwa pasir dan air tidak bisa menyatu. Mereka adalah campuran heterogen. Nah, nanti untuk bentuk videonya bagaimana teacher akan bagikan. Nah, oke, sampai di sini materi kita. Teacher berharap kalian semua tetap jaga kesehatan. Sebentar lagi kita akan masuk sekolah. Nah, tetap semangat. Oke, terima kasih ya.